Maksudnya kayak full beraktivitas, mau ngapa-ngapain itu kita butuh kesehatan. Jadi dua hal ini yang saya syukurin pada tahun ini. Ya, teman-teman, kita juga udah, ini bulan September ya, berarti September, Oktober, November, Desember ya, 4 bulan terakhir di tahun 2023. Saya rasa pasti masih banyak yang kita ingin capai, ya masih bukan cuma soal sekedar hidup ini gitu-gitu aja, ya. Tapi mari kita lebih memaknai hidup ini dengan lebih banyak bersyukur. Pasti ada kok yang bisa kita apa yang bisa kita syukurin ya. Saya rasa ini satu habit yang ditanamkan di sistem Success Together yang sampai hari ini saya merasa kalau dilakukan ya, maksudnya dilakukan tuh gimana? Kalau saya tuh bisa sampai kayak punya buku untuk nulis ya apa sih hal-hal yang saya syukurin pada setiap harinya gitu ya. Nah ini menurut saya ini hal yang ini adalah sebuah habit yang sangat membantu saya, nggak cuma pada saat hidup itu baik, tapi justru waktu hidup itu banyak tantangan. Ya, nah ini adalah sebuah hal yang saya rasa mungkin kalau teman saya kan ada beberapa waktu lalu ketemu sama teman saya yang dulu sama-sama satu kantor. Jadi dulu saya itu memang kerjanya di kantor akuntan publik namanya PwC. Sempat pernah bekerja juga di perusahaan keluarga gitu, tapi cuma 2 tahun ya. Sebenarnya kerja di PwC ini juga cuma 3 tahun sih. Karena waktu itu saya udah ngelihat kayak, wah platform New Skin ini sesuai hasil di platform New Skin ini adalah sebuah hasil yang saya inginkan. Jadi saya nggak ngambil waktu lama-lama ya istilahnya begitu. Nah, saya inget banget tuh teman saya tuh ada bilang gitu ya, lu pernah kepikir nggak kalau hari ini lu masih kerja di sini tuh lu bakal seperti apa? Ya, saya bilang aja sih, kalau saya masih kerja ya udah pasti ya kalau misalnya saya masih kerja udah pasti dari sisi penampilan ya belum tentu saya sih tahu mungkin saya ngerawat diri tapi maksimal apa enggak kan nggak tahu. Terus kemudian secara kepribadian, apakah saya hari ini adalah orang yang seperti ini atau orang yang grumpy? Maksudnya grumpy itu suka marah-marah, bete, ya jutek. Muka saya aja udah jutek gitu ya. Mungkin kalau misalnya nggak di lingkungan yang tepat, kepribadian saya pun nggak berubah menjadi lebih baik gitu. Jadi saya bersyukur hari ini, pagi hari ini ya, saya bisa sharing sama teman-teman ya, salah satu kebiasaan baik ya yang saya rasa ditanamkan di keluarga Success Together ini adalah kebiasaan untuk bersyukur. Nah, tadi seperti cerita saya ya, bahkan tadi Ruth juga bilang ya, di MC-nya itu ya, bahwa hidup ini memang banyak pilihan, ya hidup ini memang banyak pilihan. Dulu satu hal yang membuat saya itu yakin bahwa saya harus pindah platform itu adalah eh, baca buku soal Who Moved My Cheese ya, Who Moved My Cheese. Kalau teman-teman mungkin buku itu udah 20 tahun yang lalu deh. Mungkin sampai hari ini ada beberapa teman-teman yang pernah baca ya. Eh, itu ada buku soal mencari kebahagiaan gitu ya. Saya rasa semua orang mau mencari kebahagiaan ya, semua orang mau mencari kebahagiaan. Eh, jadi orang tuh sebenarnya cuman kayak istilahnya tuh kayak mencari apa sih yang bisa bikin gue itu istilahnya kalau kayak saya dulu mikir cuma sederhana ya. Saya kerja makin hari makin capek, terus makin hari kerja makin lembur, merenggut kesehatan saya. Meskipun saya ini orangnya sebenarnya nggak kerja pun suka suka begadang ya. Tapi kalau kerja tuh begadang tuh lama-lama capek teman-teman, badannya rentek gitu ya. Udah gitu setiap bulan pikirnya nggak apa-apa lah kerja lembur kan kita dapat uang lembur gitu. Tapi akhirnya uang lembur itu dipakai buat foya-foya karena kompensasi karena udah capek kerja gitu loh. Setiap kali gitu-gitu aja sampai akhirnya mempertanyakan ini sampai kemana gitu. Jadi waktu diperkenalkan soal bisnis New Skin, ya saya sederhana banget. Sebenarnya saya nggak sampai ngerti banget ya soal plan bisnis ini seperti apa. Tapi yang saya lihat cuman kayak, oh kalau misalnya saya memang punya jaringan franchise, saya punya lebih banyak franchise yang bekerja sama dengan saya. Penghasilan pasif ini loh. Nah, jadi waktu itu saya diperkenalkan sama yang namanya konsep penghasilan pasif. Di mana buat saya, ini make sense karena memang di luar sana ya zaman dulu saya udah pernah disuruh baca Rich Dad Poor Dad lah, cuman kan nggak rajin-rajin amat ya. Jadi waktu di sini tuh jadi dikenalkan pada konsep yang namanya penghasilan pasif.
Dimana selama ini saya cuma berpikir saya harus kerja punya uang, eh, tapi nggak pernah kepikiran bahwa kalau saya bekerja aja, ya, saya tidak membangun sebuah jalur penghasilan pasif. Begitu saya stop kerja itu penghasilannya nggak datang lagi. Tapi kalau saya membangun saluran penghasilan pasif, waktu saya nggak kerjain, uangnya masih tetap mengalir. Jadi sebenarnya konsep pertama yang saya tahu itu adalah soal penghasilan pasif. Nah, pada saat itu ya siapa sih yang nggak pengen ya namanya penghasilan pasif ya. Makanya kenapa hari ini orang tuh masih ngomongin kalau sumber penghasilan pasif itu kan mungkin bisa berupa bunga deposito atau properti. Ya itu juga salah satu cara ya. Tapi kita pun tahu untuk punya penghasilan pasif yang cukup itu mesti berapa banyak modal untuk deposito dan berapa banyak properti yang harus kita miliki. Nah, di sini waktu itu saya ingat banget ya, banyak cara untuk mendapatkan penghasilan pasif. Salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan pasif itu adalah dengan membangun jaringan di bisnis ini. Makanya waktu saya udah lebih membuka cakrawala berpikir saya lihat di sini ada cara kerjanya. Saya nggak ragu-ragu untuk LOI ya, enak ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman kalau LOI ada mendapatkan insentif Empower Me start 1,5 juta. Kalau zaman dulu mah nggak ada. Tapi saya tetap mengambil keputusan untuk LOI, lalu komplit brand representatif saya dalam waktu 4 bulan, dan kemudian memulai perjalanan di bisnis New Skin. Awalnya memang part-time dulu, sebelum akhirnya memutuskan untuk full-time. Ya, waktu itu keputusan saya untuk full-time juga sederhana banget. Kayak dari sisi penghasilan, keukur lah gitu loh. Ya, kayak kalau misalnya mau full-time, berarti di New Skin saya mesti minimal tiap bulan 5K. Kalau mau lebih, ya 10K. Tapi eh, beda ya 5K dan 10K zaman dulu ya sama sekarang ya. Kalau hari ini kan teman-teman punya TR90, punya Duo. Kalau pas saya memulai itu nggak ada apa-apa ya. Semua produk itu nilai value-nya kecil, tapi disitulah membangun sebuah, eh, kalau saya bilang tuh yang dibangun itu adalah sebuah pola pikir. Ya, pola pikir bahwa awal-awal ada nggak tantangan banyak banget. Apalagi saya masih menggunakan mindset seorang karyawan dalam menjalankan bisnis ini. Maksudnya mindset seorang karyawan gimana? Eh, Gampang baper, terus kemudian juga mungkin menganggap ini tuh kerjaan bukan bisnis. Jadi cara kita ketemu orang juga berbeda. Lalu kemudian kalau ketemu orang suka jiper ya, karena dilihatnya itu seseorang yang lebih daripada saya. Padahal kalau orang bisnis itu kan sebenarnya kita yang penting kita harus confidence dengan apa yang kita tawarkan ke orang, solusi apa yang kita berikan kepada orang. Nah, saya bersyukurnya di lingkungan ini ya ada cara-cara yang diajarkan kepada kita untuk pertama selain perubahan-perubahan mindset dan lain-lainnya, selalu diajarkan bahwa bisnis ini segala sesuatu tuh dimulai dari diri kita sendiri. Ya, semua dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya misalnya saya bilang dulu cara berpikir saya seperti karyawan. Ya sayanya harus mau berubah dulu. Sayanya mau berubah dulu untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, hari gini ya teman-teman ya, waktu kita udah ada di dunia sosmed, ya sekarang kan dunia virtual itu semuanya ada ya. Maksud saya kayak benar-benar informasi itu kita bisa dapat dimanapun loh. Ya, tinggal tergantung apakah kita mau mencari dan belajar. Bahkan saya ini di saya punya laptop ya, saya itu punya aplikasi WhatsApp. Jadi kan saya lebih sering WhatsApp di laptop sama ChatGPT. Jadi kalau ada apa-apa saya tanya ke ChatGPT gitu ya. Sekarang apapun kalau kita mau bertanya itu apapun yang kita mau cari tahu itu kita bisa dapet ya. Jadi luar biasa banget. Apalagi kalau kita mau berbisnis, tinggal apakah kita mendapatkannya dari sumber yang benar atau enggak ya. Nah tadi Ruth ada cerita ya, saya juga sebenarnya latar belakang lalu berubah menjadi seorang entrepreneur ya, karena dalam sistem ya banyak training dan edukasi. Tapi salah satu hal yang menurut saya itu kunci daripada bisnis ini adalah kelas yang pagi hari yang namanya NDO. Saya hari ini juga nggak bawa sampai memberikan kelas yang gimana ya buat teman-teman ya, tapi sekadar mengingatkan. Karena kelas NDO ini isinya udah pakem, pasti ngajarin kita soal pola pikir. Mungkin kadang-kadang mikirnya kayak, saya aja dulu juga mikirnya, aduh NDO lagi ya. Jadi kalau dulu ya setiap kali meeting mingguan itu ya kalau udah NDO saya sendiri suka gini loh, aduh NDO lagi nih kayak nggak usah denger lah gitu ya. Udah tahu nomor satu pasti long term thinking gitu ya. Tapi sekarang waktu saya udah mendapatkan kesempatan untuk membawakan ya, emang ini penting loh teman-teman ya, penting. Eh,
Ya, penting maksudnya gimana ya pentingnya? Ini adalah sebuah sesi NDO ini justru yang sekarang itu mengingatkan bahwa emang yang tidak nggak cuma dalam bisnis New Skin sih, sebenarnya dalam bisnis apapun itu pola pikir itu penting ya, pola pikir itu penting, pola pikir seperti apa? Misalnya pola pikir jangka panjang ya. Sebenarnya kita mau kita mau jalani bisnis apa aja kita harus punya pemikiran jangka panjang tuh maksudnya apa? Kalau orang yang maksud saya gini loh teman-teman ya, saya nggak nunjuk bisnis manapun ya, tapi teman-teman kita tahu ya bahwa semua orang bisa bilang mereka memulai bisnis. Tapi apakah bisnis itu akan berlangsung berlangsung lama? Kemudian juga apakah bisnis yang ditawarkan di bisnis itu masuk ke market atau timingnya tepat? Itu kan juga berpengaruh ya pada seberapa lama bisnis itu akan ada gitu loh. Atau kalau misalnya entrepreneurnya itu bisa cepat ngelihat bahwa kayaknya yang gue tawarin ini nggak sesuai dengan kebutuhan market deh dan cepat berubah ya. Tapi dalam setiap bisnis apapun kita mesti punya pemikiran jangka panjang. Apalagi kita di sini, kalau menurut saya sih produk kita evergreen ya. Maksud saya solusi yang kita tawarkan ke orang tuh evergreen. Kenapa? Karena semua orang itu mau sehat, mau awet muda. Ya, semua orang itu mau sehat, mau awet muda, mau wellness gitu ya. Jadi eh, industri ini masih akan besar banget, ya, industrinya akan besar banget. Tapi kenapa kita harus punya pola pikir jangka panjang? Karena di sini kita lagi membangun sebuah bisnis yang memberikan jalur penghasilan pasif, ya, yang memberikan jalur penghasilan pasif. Di mana yang namanya membangun penghasilan pasif itu nggak gampang. Mau membangun penghasilan pasif dari jalur properti aja, mesti punya uang dulu untuk DP properti. Kemudian habis itu nyicil setiap bulan. Habis itu belum lagi kalau misalnya mau sewain ke orang tuh mesti setiap bulan itu rajin renovasi gitu ya. Rajin ke istilahnya rajin perbaharuan supaya orang itu kan betah ya kalau datang lihat propertinya tuh juga mau nyewa gitu loh. Jadi bisnis apapun yang kita lakukan itu ya teman-teman ya, membangun jalur penghasilan pasif itu nggak gampang. Jadi karena kita di sini lagi membangun sebuah penghasilan pasif, makanya mindset itu penting. Mindset untuk kita juga berpikir bahwa yang kita lakukan di sini itu untuk jangka panjang. Lalu kemudian kita harus punya mentalitas duplikasi. Maksudnya mentalitas duplikasi itu apa? Ya, apapun yang kita lakukan ya teman-teman ya, apalagi ini bisnis, kita boleh untuk komunikasikan dengan working upline kita. Ya, apakah yang saya lakukan ini efektif atau enggak? Terus apakah udah pernah dilakukan apa enggak? Apalagi kalau udah pernah dilakukan ya, ya jangan dilakukan lagi kalau udah ketahuan nggak ada hasil. Contoh paling sederhana sih ya, zaman dulu sampai sekarang tuh arisan selalu ada. Ya, kadang-kadang orang pikir dalam arisan kita bisa kenalin produk kita atau kita bisa OPP, ternyata malah bisa menjadi kesempatan untuk diserang oleh orang, apalagi orang yang punya pengalaman buruk sama produk ini atau orang yang tidak mempunyai perspektif yang objektif soal uh, produk kita gitu loh. Wah, itu malah justru bumerang untuk kita semua. Dan itu udah dari waktu ke waktu tuh terbukti loh teman-teman, bahwa itu bukan sebuah hal yang efektif. Jadi jangan coba-coba dilakukan, ya jangan coba-coba dilakukan. Lalu karena bisnis ini juga adalah bisnis duplikasi, mungkin kalau saya juga kebetulan orangnya itu anti ribet-ribet ya, anti ribet-ribet.com. Jadi juga pikirannya yang simple aja deh. Ya kebetulan ini karena mungkin sering dibilang keep it simple ya. Jadi dalam apapun yang saya lakukannya, kalau mama saya suka bilang kayak kamu ini orang terlalu kadang-kadang simple atau menggampangkan. Saya bilang enggak sih. Kalau bisa bikin simple, kenapa harus bikin ribet? Ya intinya gitu. Kalau buat saya ya dalam hal melakukan apapun gitu loh. Nah, memang karena dalam bisnis ini, kalau yang kita lakukan itu bisa simple, semakin bisa dicontoh oleh orang. Lalu kemudian, karena tujuan kita juga mau mencetak lebih banyak franchise, simplicity itu is very important gitu ya. Semakin kita itu bisa simple, semakin orang itu bisa ikutin, semakin bisa diduplikasi, semakin bisnis ini bisa lebih stabil. Ya, memang nggak ada sih yang namanya selalu stabil. Yang namanya tantangan itu pasti selalu ada. Tapi bagaimana kita menggunakan apa yang ada di sekitar kita untuk bisa memajukan bisnis kita. Ya, nah teman-teman, bagaimana caranya kita duplikasi? Misalnya duplikasi, makanya saya bilang ya segala sesuatu di bisnis ini dimulai dari diri kita sendiri dulu. Saya tuh ingat banget ya. Saya kan punya ponakan ya. Jadi saya kan punya adik, kebetulan adik saya itu memang udah married semua lah. Jadi kan punya anak ya. Nah,
Kan biasa ibu-ibu ya atau bapak-bapak di sini ya. Kalau misalnya anak-anaknya masih kecil itu kan pasti rumah selalu ya bertaburan deh mainan-mainan mereka gitu ya. Selalu bertaburan mainan-mainan mereka. Jadi saya ada satu waktu ponakan saya itu habis main, itu area bermainnya itu berantakan banget gitu ya. Biasa apa sih orang-orang lakukan? Yang orang lakukan cuma bilang kan, kalau kayak saya bilang, Regen, diberesin mainannya gitu ya. Tapi nggak bergerak-gerak loh teman-teman. Misalnya saya bilang gini ya, saya bilang, yuk diberesin mainannya. Itu nggak bergerak sama sekali. Kayaknya malah makin ya di situ aja gitu ya. Tapi malamnya ya, jadi 1-2 jam kemudian, saya ya which is bapaknya dong ya, beresin. Jadi adik saya itu nggak lagi ngomong-ngomong kayak beresin mainannya atau apa. Adik saya yang mengambil langkah untuk mulai pick up mainannya, taruh di tempat yang tepat ya. Lama-lama anaknya lihat, anaknya ikut loh. Anaknya lihat terus anaknya ikut. Jadi nggak usah teriak suruh bersihin mainannya, tapi begitu ayahnya itu mulai mengambil satu demi satu mainannya, anaknya itu langsung ikut dan akhirnya mainannya itu rapih. Jadi saya ngelihat kayak ini bener juga ya. Maksud saya daripada kita teriak-teriak tulus sampai suara bisa nyaring berapa oktav ya, anaknya masih nggak kerjain, tapi begitu kita mulai ngerjain, anak tuh ngelihat dan anak itu ikutin. Ya, anak itu ikutin. Sama, saya pernah bilangin ponakan saya gitu ya, kalau nonton TV jangan sambil baring. Saya bilang nanti kamu harus pakai kacamata. Saya bilang kayak gitu. Kamu mau nggak pakai kacamata? Dia bilang dia nggak mau pakai kacamata. Nah kalau gitu nontonnya mesti duduk tegak lurus. Ya saya bilang kayak gitu dong. Terus dia dengerin ya. Nah suatu hari karena sayanya lagi rebahan, sayanya nyalain Netflix. Dia bisa loh datang tegur saya. Dia bilang kan katanya nggak boleh nonton sambil berbaring dan rebahan. Terus saya bilang oh iya iya ternyata anak ini masih inget loh apa yang saya ngomong. Berarti mereka tuh kalau namanya anak kecil mencontoh dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Ya mereka nggak tahu mana yang baik mana yang benar, tapi yang mereka lakukan adalah mereka mencontoh. Sama seperti kita di bisnis ini, kita mau ngomongin downline kita, cara paling sederhana adalah kita lakukan terlebih dahulu. Ya, kita lakukan terlebih dahulu, kita menjadi contoh. Waktu contoh itu kebukti ya, apa yang kita lakukan itu memberikan hasil, mereka akan dengan sendirinya ngikut. Ya, mereka akan dengan sendirinya ngikut. Dan karena ini adalah sebuah bisnis, dibutuhkan kepercayaan satu sama lain ya. Makanya kita harus membangun persahabatan dan transparan dengan working upline kita apa adanya. Semakin kita bisa transparan, semakin kita bisa apa adanya, semakin kita punya trust antara satu dan sama lain, pasti cara kita bekerja sama dalam bisnis ini akan berbeda dan membawa kita ke arah yang lebih baik. Ya, membawa kita ke arah yang baik. Jadi trust itu sangat penting ya teman-teman ya, nggak cuma dalam bisnis lain ya. Bisnis kita ini pun trust itu sangat penting. Ya, karena trust itu akan membangun kerjasama yang lebih erat antara kita dan aplikasi kita sehingga membawa kita ke tujuan yang kita inginkan. Ya, sebenarnya cara berbisnis di New Skin ini kan mulai dari kita ya, kita sponsor orang baru. Ya, ini udah istilahnya sehari-hari yang kita kerjain deh, ya sehari-hari yang kita kerjain deh. Sponsor orang baru, ya. Kemudian ngajari mereka, ya mungkin kalau mulai dari produk ya berarti kita closing, ngajari orang buat pakai produk. Waktu mereka refer orang juga mereka mulai bisa ngajarin orang untuk karena kita udah ngajarin mereka, mereka juga bisa ngajarin orang, mereka bisa menjadi seorang referral yang baik. Sebelum akhirnya kalau mereka jadi bisnis, mereka ngelihat bagaimana cara kita ngelakuin bisnis ini, bagaimana cara closing, bagaimana cara menghadapi penolakan, ya, bagaimana cara habis itu punya bisnis lah, membangun tim, bagaimana habis itu ikutinya ada di NDO gitu ya. Jadi bisnis ini memang bisnis duplikasi. Nah, pastikan waktu kita melakukan duplikasi ini, kita duplikasi yang benar. Ya, yang kita lakukan itu dari diri kita sendiri pasti setiap hari sponsor orang baru, ajarin mereka ya, ajarin mereka dan jadikan mereka sebagai guru. Tapi dari sisi sistem kita bisa leverage sistem untuk meeting-meeting ya, kayak kita ada morning call. Morning call kita ini pasti selain hari Jumat produk, Kamis NDO selalu ada soal cara bagaimana untuk kita bisa closing. Terus kemudian juga kita ada sistem meeting mingguan ya untuk membantu kita mengajak orang-orang baru untuk lebih mengerti soal apa sih sebenarnya produk-produk kita gitu ya. Apa sih sebenarnya soal peluang-peluang kita, apalagi kalau ada boss night ya. Soal peluang gitu ya, soal perusahaan dan peluang. Kemudian kita juga banyak tools, rekaman gitu ya, buku, meeting ya, apalagi bulan depan kita ada ST23 yang akan membantu kita untuk kita ngerti bahwa di bisnis ini nggak cuma soal kemampuan diri kita sendiri, tapi ada yang namanya leverage. Ada yang namanya leverage. Nah, itu jadi di bisnis ini
kita bisa leverage pada yang namanya perusahaan Nuskin atau dan sistem Success Together untuk membangun bisnis kita ke skala yang lebih besar. Tapi sesekali ya sesehari ya teman-teman ya, namanya orang, untuk orang sukses itu ada kebiasaan suksesnya, untuk orang gagal pun ada kebiasaan gagalnya. Kebiasaan sukses apa aja sih yang bisa kita lakukan di sini ya, mumpung ini masih awal bulan loh teman-teman. Mumpung ini masih awal bulan ya. Nah, ini beberapa hal yang menurut saya bisa kita cultivate atau kita bangun ya kesehariannya. Yang pasti pertama pakai semua produk. Kayak tadi pagi saya udah keramas ya sebelum saya udah mandi. Saya pak keramas pakai sabun, pakai Nutriol ya, pakai Nutriol. Kemudian cuci muka pakai Lumispa ya kan. Terus kemudian sabun saya juga liquid body bar. Kemudian kalau pakai lotion saya pakainya Dermatic FX. Jadi setiap hari kadang-kadang itu udah lama-lama pakai ya, udah jadi kebiasaan. Jadi kalau misalnya orang hari ini nanya saya gitu ya, kalau misalnya kayak kulitnya makin usia bertambah, kulitnya makin kering, saya pasti bilang kalau kalau misalnya memang usia bertambah itu kelembapan alami kulit itu berkurang. Jadi harus cari sabun mandi dan pelembab yang sifatnya itu melembabkan dan tidak mengurangi kadar air, tidak mengurangi hidrasi dalam kulit. Berarti mesti cari yang pH-nya 5,5. Nah, tapi kadang-kadang kan kalau misalnya orang nggak ngerti cuma fokus sabun tuh baunya lah, brandnya lah, cakepnya lah. Padahal sebenarnya yang paling penting tuh apakah yang kita pakai itu melembabkan kulit kita atau enggak. Jadi sehari-hari tuh kalau cerita produk tuh udah biasa gitu loh. Karena itu sesuatu yang saya pakai. Ya, sesuatu yang saya pakai. Misalnya saya juga ada ya, saya punya teman hangout lah gitu ya, yang sukanya itu hal yang sifatnya itu shortcut, botox, habis itu sulam lah ya, sulam bibir lah, terus foto pakai filter lah gitu ya. Saya juga mikir ya sebenarnya, oh kadang-kadang saya bisa kategorikan, oh mungkin ini cuma sekedar teman hangout ya, mungkin ini cuma sekedar teman hangout. Tapi lama-lama saya jadi mikir ya, nggak bisa nih kalau saya cuma jadi sekedar teman hangout ya. Jadi kan suatu hari saya cerita, saya bilang kayak, kamu mungkin boleh pergi botox, tapi kamu tahu kulit itu juga mesti dirawat. Saya bilang kayak gitu. Ya lu hari ini pergi botox, tapi habis itu setiap hari produk yang lu pakai itu produk yang istilahnya bukan kualitas baik. Tetap aja yang kamu masukin ke kulit kamu itu bukan nutrisi yang baik. Sedangkan kulit sel tubuh kita itu butuh nutrisi yang baik. Lama-lama tuh jadi udah istilahnya itu udah kayak karena pakai sendiri ngerti apa yang bagus gitu ya. Jadi sharing sama orang tuh sebenarnya udah jadi biasa. Nah, habis itu sharing soal bisnis. Ya, sharing soal bisnis. Terus kemudian kita mendengarkan beberapa hal yang bisa lakukan untuk membangun misalnya nih untuk membangun pribadi kita sendiri bisa baca buku, denger recording, ikut meeting ya sama konsel sama upline. Lalu misalnya saya punya temen nih yang akhirnya sekarang udah umur 41, setiap kali setelah busy season kerja di kantor akuntan pasti bilang pengen resign. Akhirnya saya tanya dong, lu setiap tahun juga ngomong pengen resign, beneran pengen resign apa enggak gitu ya. Akhirnya tiba-tiba dia mulai kepikir, ya nih gue sekarang lagi mulai ikut pelatihan asuransi. Nah pasti saya tanya, kenapa kamu tertarik sama asuransi? Nah tapi saya nggak langsung bilang lu ngerjain Nuskin aja, enggak gitu ya. Jadi saya bilang kayak misalnya kenapa kamu tertarik sama asuransi? Kenapa kamu memilih asuransi ini gitu ya. Terus habis itu yang lucu, terus saya bilang kenapa nggak ikut asuransi itu? Emang orang teman kita yang itu nggak cari kamu nih buat asuransi ini? Terus dia langsung bilang gini, iya, dia setiap kali cari saya. Terus tapi saya bilang, kalau kamu cari saya, kamu cuma pengen ngomongin asuransi, mendingan jangan deh. Nah dari situ saya belajar. Oh, emang orang tuh nggak suka ya namanya dijualin sesuatu atau dijejelin sesuatu. Terus saya langsung bilang gini, tapi lu ketemu-ketemu gua terus tuh kan gua ngerjain MLM. Terus dia langsung bilang gini, iya tapi kan lu nggak pernah paksain MLM lu terus ke gue. Dia bilang kayak gitu kan. Walaupun akhirnya dia mulai berpikir, sebenarnya Shirley di Instastory kamu itu kan kamu selalu ketemu orang, itu orang-orangnya customer kamu atau apa sih? Nah, mulai tanya tuh akhirnya. Terus saya bilang, oh iya sebenarnya orang-orang yang saya suka pasang di Instastory itu sebenarnya, ya mereka itu sebenarnya antara masih tahap PDKT, temen, atau memang udah jadi customer. Tapi kan saya orangnya nggak yang terlalu jualannya itu langsung hard selling, tapi saya pasti tulis sesuatu yang baik soal orang itu supaya orang itu juga masih ingat sama saya. Jadi hal-hal seperti ini ya teman-teman akhirnya jadi lifestyle ya. Nah, setiap orang punya gaya yang berbeda dalam mempromosikan bisnis mereka, itu balik ke teman-teman masing-masing ya. Balik ke teman-teman masing-masing bagaimana teman-teman mau membangun personal branding teman-teman semua. Tapi selama kita menjalankan bisnis ini, memang ada habit yang maksudnya kita harus bangun. Habit untuk improve diri kita pribadi, ya, memajukan namanya kita bisnis, pasti kita belajar bagaimana cara supaya bisnis kita itu bisa lebih maju. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam keseharian kita,
Ya namanya kayak makanya kalau kayak saya bilang ya Instagram saya itu lebih untuk saya itu mencari engagement. Karena setiap hari saya pasti ketemu orang, ya kalau kadang-kadang WA aneh, ya lalu melalui Instastory dari situ komunikasi sama orang. Bagaimana cara kita membangun personal branding kita itu balik ke orang masing-masing. Tapi teman-teman pastikan dalam apapun yang kita lakukan itu memang mengarah ke arah yang kita mau. Nah, kalau di sini memang kita tuh awal-awal saya langsung punya mimpi. Ya, namanya mimpi ya, nggak yang langsung ketahuan gitu ya. Tapi minimal dulu waktu awal saya ngerjain Nuskin, saya ingat ya, yang saya mau tuh apa sih sebenarnya? Yang saya mau itu memang di masa tua itu saya bisa kayak punya kesempatan untuk jalan-jalan kemana aja yang saya mau. Ya, sebenarnya saya sebenarnya sederhana sih, saya suka traveling. Ya, saya suka traveling. Dari dulu cita-cita saya kayak pengen jalan-jalan around the world gitu ya, tapi sampai sekarang saya baru sadar, oh ternyata Indonesia ini bagus banget ya, dan butuh physical fitness untuk saya itu bisa jalan-jalan sekitar Indonesia. Makanya saya pikir, waduh kayaknya dalam beberapa tahun ke depan saya pengen deh ya pergi ke area-area yang istilahnya tuh sulit dijangkau, mumpung saya itu masih punya physical fitness yang baik gitu ya. Nah, itu mimpi ya, namanya mimpi bisa berubah-berubah, tapi setidaknya waktu kita punya mimpi, kita itu punya sasaran. Ya, kita itu punya sasaran. Sehingga apapun yang kita lakukan itu mengarah ke sana. Ya, tahun 2023 ini memang masih ada 4 bulan ya, saya nggak pernah bilang sisa 4 bulan, masih ada empat bulan. Ya, masih ada yang bisa kita lakukan untuk mencapai yang lebih baik di tahun ini. Ya, setiap orang punya goal-goal yang berbeda, tapi pastikan kita punya ya, sehingga apapun yang kita lakukan itu mengarah ke arah sini. Ya, mengarah ke arah sini. Jadi kita harus menetapkan tujuan kita, ya, membangun mimpi kita, lalu kita pecah apa sih yang saya mau? Ya, misalnya tahun 2023 ini apa sih yang saya mau? Apa yang bisa saya capai? Lalu apa yang bisa saya lakukan di bisnis ini? Kayak misalnya saya tahu saya mau punya penghasilan seperti apa? Saya mau misalnya teman-teman masih part time, saya mau punya tambahan penghasilan seperti apa itu nggak apa-apa ya, tapi pastikan itu kita terjemahkan dalam goal kita. Lalu kemudian misalnya nih, saya mau 10K bulan ini. Oke, bulan ini New Skin ada expo. Apa yang bisa saya lakukan dari expo itu untuk saya itu bisa mencapai tujuan saya? Nah, itu yang kita obrolin sama upline kita. Sehingga waktu kita punya goal yang lebih jelas, ya kayak apapun yang kita lakukan tuh arahannya tuh lebih clear gitu loh, ke sana gitu loh teman-teman. Ya, ke sana. Ke sana gitu loh. Jadi daripada waktu kita nggak punya goal, itu pasti ya kalau kita ketemu orang tuh pun nggak kepikiran apa-apa. Tapi waktu kita punya goal, kayak waktu kita ketemu orang tuh lebih ada intensional gitu loh. Kita mau ngobrol apa sama orang ini, kita mau selipin value apa supaya orang ini kalau ketemu kita itu happy, lain kali pengen ketemu kita lagi. Ya, jadi bagaimana untuk kita itu punya goal sehingga kalau saya sih bilang kalau punya goal tuh pasti lebih semangat deh, pasti lebih semangat. Kalau nggak lemes, letih, lesu gitu loh. Tapi kalau kita punya goal, kita tuh pasti lebih semangat karena kita terus berpikir bagaimana cara supaya itu saya bisa mencapai goal ini. Ya, makanya itu ya teman-teman ya kenapa di bisnis ini ada peraturan dasar? Karena di bisnis ini kita perlu fokus, ya kita perlu fokus. Makanya diajarin kalau misalnya ada ide kita ngobrolin sama working upline kita. Lalu nggak perlu gosip atau menyebarkan hal-hal yang negatif ke downline atau ke sideline. Ya intinya kalau saya bilang tuh mau ke upline, mau ke downline, mau ke sideline, kita sesekali kita mau curhat boleh. Karena namanya manusia kita masih punya emosi. Tapi kalau hal-hal yang negatif, hal-hal yang sifatnya gosip, nggak usahlah kita sampaikan lebih lanjut gitu ya. Cukup berhenti di kita ya. Untuk kalau saya bilang tuh ya pikir-pikir aja sendiri bener atau enggaknya ya. Tapi saya sih nggak mau terlalu banyak lama ngendep di pikiran saya sehingga ya udah biarin aja berlalu gitu ya. Terus kemudian kita fokus jangan ada pergumulan finansial, jangan juga ada pergumulan relasi ya. Kalau ini sih udahlah ya, udah maksud saya itu udah nggak cuma peraturan di sini ya, tapi peraturan ini ada untuk membantu supaya kita itu bisa fokus sama bisnis kita ya, supaya kita bisa fokus sama bisnis kita. Lalu ada beberapa value ya, sekali lagi ya, value integritas ya bagaimana kita itu walk the talk gitu ya, apalagi di bisnis ini. Terus ngajarin kita untuk saling menghargai, nggak cuma sesama upline downline, tapi kalau saya bilang ini value-value yang waktu diajarin kita lakukan lama-lama tuh jadi kebiasaan ya, lama-lama jadi kebiasaan. Terus kemudian bagaimana kita itu edifikasi, apalagi saya ini kan lumayan ya di sini sering jadi MC gitu ya, lama-lama tuh saya jadi belajar juga bagaimana cara tiap orang, bagaimana cara put the right words into a sentences gitu ya, supaya kalimat itu membangun gitu. Jadi ini semua tuh sebuah nilai yang menurut saya ada di keluarga ini, yang akhirnya lama-lama awal-awal saya mungkin masih belajar, tapi lama-lama menjadi kebiasaan.
kemudian gratitude dan juga kolaborasi. Di mana kita tahu di bisnis ini tuh kita nggak bisa ngerjain sendirian, tapi kita itu harus saling bergandengan tangan dengan yang lain ya. Tapi waktu kita itu bergandengan tangan sama yang lain, waktu kita punya value-value integritas, kita saling respect, istilahnya tuh insya Allah kolaborasinya itu saling membangun satu sama lain, bukannya saling menjatuhkan. Ya karena di luar sana itu banyak loh kolaborasi yang ujung-ujungnya itu menjatuhkan. Makanya ini sebuah value yang menurut saya mungkin awalnya teman-teman bingung ya, kan setiap hari ngomongin soal value gitu ya. Tapi waktu kita bisa terapin, bisa jadi kebiasaan dalam hidup kita, pasti itu akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar untuk diri kita sendiri dan untuk bisnis kita. Ya, pagi hari ini NDO saya nggak panjang-panjang, tapi saya berharap sedikit yang saya bagi ini bisa membantu teman-teman semua menjalani hari lebih baik dan tentu saja bulan ini mencapai goal yang teman-teman inginkan. Ingat ya teman-teman ya, kita itu dihadapkan pada setiap hari itu banyak sekali pilihan. Pilihan apa yang kita ambil itu akan membawa kita ke hasil yang berbeda. Ini suatu hal yang pengen saya cerita. Ya, jadi saya berharap teman-teman semua, ini masih awal bulan September ya. Hari ini adalah cut off minggu pertama ya. Mari kita semangat ya, nggak cuma semangat ya, tapi kita kerja ya, kita kerjakan bisnis kita capai tujuan yang ingin kita capai. Oke, thank you semuanya sampai di sini. Nama saya Shirley. Selamat pagi. Back to roots ya. Thank you semuanya. Terima kasih untuk speaker kita Shirley, untuk sharingnya yang luar biasa ya. Teman-teman, tadi kita udah dijelasin dengan baik sekali untuk mantapkan hati, ubah mindset kita, ikuti sistem, percaya pada upline, dan jangan takut mengejar mimpi kita. Nah, ada beberapa pengumuman nih teman-teman. Besok kita kembali ketemu di Zoom di jam yang sama tentang Ultimate Anti-Aging Duo. Kemudian, kita akan ada acara Agelock Product and Opportunity hari Sabtu besok 9 September di Jakarta, kemudian tanggal 10 di Medan, tanggal 17 ada serentak di Bandung dan di Yogyakarta. Teman-teman bisa ajak untuk hadir ya teman-temannya. Nah, yang terakhir yang paling ditunggu-tunggu, kita akan ada acara Convention ST23 di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 13 sampai 15 Oktober. Nah, kita perlu melihat sesuatu yang lebih besar ya teman-teman untuk bisa mengembangkan potensi kita dengan maksimal. Pastikan teman-teman hadir di acara ini untuk masa depan teman-teman. Sekian Zoom kita pagi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.